Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik saudara, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kemudahan dalam segala urusan dan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mencoba mengamati dan juga mencoba mereaksi dan memikirkan secara seksama tentang usaha dan upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang memberikan suatu statement dan ingin membuktikan tentang bahwasannya Yesus itu benar-benar Tuhan dan apapun akan dilakukan itu, termasuk salah satunya ada jurus cocokologi namanya ya. Jurus cocokologi ini yang sedang dicoba di YouTube ada ya, silakan nanti dicari gitu ya. Oleh seorang yang bernama Frans Donal, dia mencoba meyakini dan memberikan suatu statement tentang bahwasanya Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya, benar-benar Tuhan nanti berdasarkan apa yang dia yakini begitu ya. Dan dia mencoba jurus cocokologi dalam penyebutan Yesus itu memang benar-benar Tuhan ya. Kita lihat terlebih dahulu, ini judul reaksinya adalah fix Yesus 100% Tuhan ya, 100% utusan ya. Kita lihat dulu saudara apa pernyataan dari Frans Donal. Buat orang-orang yang masih ngotot Yesus bukan Tuhan, kalian itu gagal paham, tapi sok tahu. Ini ya, saya kasih tahu. Ini konteks Alkitabiah. Di Alkitab itu ya, kata Tuhan Yesus itu sama dengan Tuhan Yesus. Jadi begini, di dalam Aksara Bahasa Indonesia ada banyak kata yang mengalami penambahan huruf H di tengah tanpa mengubah makna dari kata itu. Contoh beberapa di antaranya. Kata tahu sama dengan tahu. Ini ada dua kata yang sama maknanya. Tahu dengan tahu. Begitupun dengan tahun sama dengan tahun. Tai sama dengan tahi. Saut sama dengan sabut. Lihat sama dengan lihat. Silakan sama dengan silahkan. Kasihan sama dengan kasihan. Lahir sama dengan lahir. Dan lain sebagainya. Nah, begitu pun dengan Tuhan sama dengan Tuhan. Yang di sebelah kanan ini ada huruf H di tengah semua. Yang sebelah kiri tidak ada huruf H, tetapi maknanya sama. Ya, Tuhan sama dengan Tuhan. Jelas ya? Jadi Tuhan Yesus sama dengan Tuhan Yesus. Itu. Baik saudara, cukup menarik upaya dia di dalam meyakinkan siapapun itu begitu ya, tentang ya sebetulnya ini perselisihan dan perdebatan tentang kata-kata Tuhan dengan Tuhan. Tadi Frans Donal mencoba untuk memberikan satu penjelasan bahwasanya antara Tuhan dengan Tuhan itu sama maknanya ya, sama makna. Nanti kita lihat. Sehingga dia memberikan beberapa kata yang diserupakan dengan itu. Nah, ini yang saya maksud dengan jurus cocokologi. Jurus cocokologi. Ya baik, langsung saja saudara. Ini yang nah ini tadi yang oleh Frans Donal dijadikan satu permisalan, satu perumpamaan saudara. Kata-kata tahu dengan tahu. Kata-kata tahun dengan tahun. Kata-kata tai dengan tahi. Kata-kata saut dengan sahut. Kata-kata lihat dengan lihat. Kata-kata silakan dengan silahkan. Kata-kata
kasihan dengan kasihan, kata-kata lahir dengan lahir. Jadi semua kata-kata ini yang tidak ada huruf H-nya, maka mengandung makna yang sama dengan kata-kata di sebelahnya ini, ya, dengan yang menggunakan huruf H di tengahnya semua. Nah, inilah cocokologinya itu di sini. Sehingga oleh karena ini semua mengandung makna yang sama, sehingga itu disesuaikan dengan makna yang ini. Kata-kata Tuhan tanpa ada huruf H sama artinya dengan Tuhan yang memiliki huruf H. Saudara sekalian, oke, kita mau coba yang mau menjelaskan sedikit ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Franz Donald. Bodoh itu jangan terlalu kelewatan gitu ya. Kalau saya bilang itu, jangan terlalu dinampakkan bodoh itu ya. Ini mempermalukan diri sendiri nih Franz Donald ini kalau menurut saya. Dia mempermalukan diri sendiri. Kelompok kata-kata ini yang di sebelah kelompok perkata-kata yang menggunakan huruf H, ini bahasa baku, saudara. Ini bahasa baku. Silakan lihat di kamus, semuanya begini nih katakan. Sementara ini bahasa yang tidak baku dan bahasa harian. Ya. Karena enaknya orang Indonesia itu lidahnya tuh mencari yang mudah. Kalau ini terlalu baku kata-kata yang dikeluarkan itu. Nyebut tahu ya, tahu memang benar artinya sama, masing-masing ini benar sama. Tapi ini penggunaannya dan penulisan ini hanya antara kata-kata baku dengan yang tidak baku. Ini bahasa resmi, bahasa formal, sementara ini bahasa harian. Itu loh yang sehingga memang mengandung makna yang sama. Lain halnya dengan ini antara Tuhan dengan Tuhan. Di mana letak perbedaannya? Nanti silakan dicek saudara. Kata-kata Tuhan dan kata-kata Tuhan ini bukan antara bahasa baku dengan bahasa harian. Ya, bukan kata-kata tidak baku ini Tuhan. Kata-kata Tuhan ini juga bahasa baku. Kata-kata Tuhan juga baku. Dia tidak sama konotasinya dengan yang di atas ini. Ini yang satu baku, ini tidak baku. Ini kata-kata formal, ini bahasa harian. Ini bukan bahasa harian. Tuhan ini bahasa baku. Tuhan juga bahasa baku. Ini bahasa formal, ini bahasa formal. Yang dalam seandainya ini diartikan, masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kita coba, ini mungkin kita coba telusuri saudara sekalian ya. Dari mana kita memulai dulu ya. Dari sinilah, dari kamusnya dulu ya, dari kamus bahasa Indonesia. Saya katakan tadi dia baku. Kata-kata Tuhan di dalam KBBI dan kata-kata Tuhan di dalam KBBI ya, ini memiliki arti yang berbeda, sangat berbeda, tidak sama saudara ya. Jadi tolong praktikan Franz Donald. Jadi saudara jangan pakai rumus cocokologi, jangan pakai dengkul memikirkannya itu ya. Tolong pintar sedikit dalam berbahasa. Ya, tolong Anda pintar sedikit di dalam berbahasa. Jangan diperlihatkan dan jangan dipertontonkan sesuatu kebohongan dan kebodohan gitu ya. Kata-kata Tuhan di dalam KBBI diartikan ini orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba atau abdi atau budak. Dengan bahasa lain, kata-kata Tuhan ini antara majikan dan pembantu. Jadi pembantunya memanggil majikannya adalah tuan. Bahasanya begitu tuh. Dicontohkan kalau di sini antara seekor anjing dengan tuannya nih. Anjing itu sangat setia kepada tuannya. Apakah tuannya yang dimaksud di sini adalah Tuhan? Bukan, ini adalah orang si pemilik anjing. Nah, begitu. Ya. Kemudian arti yang kedua, kata-kata Tuhan itu orang yang memberi pekerjaan, majikan, ya, kepala perusahaan dan sebagainya, pemilik atau yang punya toko dan sebagainya. Hari ini tuan saya tidak ada di kantor. Artinya pimpinan. Ini di sini seorang pimpinan yang dikatakan oleh bawahannya bahwasanya menyatakan pimpinannya tidak ada di kantor, bukan Tuhan ya.
Kemudian nih, orang laki-laki yang patut dihormati, contohnya ada seorang tuan datang kemari, sepeda tuan, sepeda untuk orang laki-laki. Ini tuan ini panggilan kepada eh, seorang strata sosial yang yang jenis kelamin laki-laki, strata sosialnya itu lebih tinggi. Temennya, pasangannya tuan dalam hal ini adalah nyonya biasanya. Nyonya, tuan dan nyonya, begitu. Kemudian sebutan kepada orang laki-laki bangsawan, bangsa asing, atau sebutan kepada orang laki-laki yang patut dihormati. Tuan Haji, Tuan Sayyid, Tuan siapa begitu, atau misalnya dengan Franz Donald tadi dipanggil Tuan Donald. Nah, apakah dia Tuhan? Bukan. Makanya pintar sedikit begitu loh, yang memberikan penjelasan itu yang ilmiah dan jangan pakai jurus cocokologi ya. Nah, lalu apa makna Tuhan? Lihat ini di dalam KBBI, makna Tuhan itu nih, sesuatu yang diyakini, dipuji dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Tuhan yang Maha Esa contohnya, bukan Tuhan yang Maha Esa. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan ya, pada orang yang tertentu uangnya adalah Tuhan. Ini sebagian orang mempertuhankan uang ini atau mempertuhankan materi begitu. Jadi saudara sekalian, khususnya Franz Donald, umumnya kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen, ya, saya paham mungkin kepanikan saudara dalam menyikapi ayat-ayat Alkitab itu. Nanti kita lihat ayat mana yang menjadi referensi dan diartikan dengan salah begitu ya. Bahwasanya apa namanya ya, kalimat Tuhan dengan Tuhan sekali lagi itu dua kalimat atau dua bentuk kata yang berbeda, yang memiliki arti juga berbeda. Memiliki arti juga berbeda. Jangan disamakan ini bahasa baku dengan bahasa yang tidak baku. Bahasa formal dengan bahasa harian. Ini bukan bahasa formal dan bahasa harian. Ini bahasa formal dua-duanya yang memiliki arti jauh berbeda. Ya. Saya paham dengan ini karena kaitannya adalah kenapa ini yang dijadikan satu objek pemaksaan dalam meyakinkan bahwa si Yesus itu adalah Tuhan. Ini bermula sebenarnya dari ini. Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14. Yang biasanya kalau orang-orang Kristen itu ditanya, saudara-saudaraku yang beragama Kristen ditanya, tolong buktikan mana ayatnya di dalam Alkitab itu Yesus mengatakan dirinya Tuhan, begitu ya. Dan untuk minta disembah, biasanya itu sering dipertanyakan, sehingga biasanya mereka mengacungkan atau menunjukkan ini ayat ini, Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14 ini. Ya, kita lihat. Oke, mari kita sama-sama cermati ayat. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Wah, ternyata benar. Yesus Tuhan, ya. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Nah, ini yang saya ulang ketik. Aslinya begini nih yang saya ambil di dalam Alkitab. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, di dalam ayat ini begitu. Dan kamu itu tepat sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Di ayat 14-nya, jadi jikalau aku membasuh kaki, aku adalah Tuhan. Bla 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 bla, dan seterusnya. Ini ayat yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang Kristen untuk meyakinkan keimanannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sayangnya inilah, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Resikonya mengambil dari terjemahan itu tuh begini. Kalau nggak ada kitab aslinya. Pada video sebelumnya saya habis diserang begitu di dalam bagian komen itu berkaitan dengan revisi Alkitab. Ya, katanya yang direvisi itu terjemahannya, sementara aslinya sendiri tidak ada. Nah, gitu lah. Jadi bukan maknanya. Justru
terjemahan inilah yang membahayakan. Ya, terjemahan ini membahayakan. Ya, di mana letak membahayakannya? Kita coba reaksi dan coba kita analisa ini ayat ini, saudara sekalian. Ayat ini, ya, ayat yang Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14 ini kan bahasa arti, bahasa terjemah. Kita lihat yuk versi Inggrisnya. John, ya nih Yohanes tadi pasal 13 ayat 14, pasal 13 dan ayat 14-nya sekalian dua ya. Kita coba cek bersama-sama saudara. Versi bahasa Inggrisnya, you call me the teacher and master and the Lord. Lord ya, catat ini saudara, Lord bukan God. And you are right in doing so. For that is what I ya. Di ayat 14 dikatakan, if I then you Lord and teacher, master. Okay? Dua kata-kata nih yang diartikan Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14 tadi yang ini dalam bahasa Inggris ya, bahasa atau kata-kata yang digunakan bukan God tapi Lord nih. Ini yang saya tulis ulang. Ini yang aslinya berbahasa Inggris dalam Alkitab. Alkitab berbahasa Inggris. Ini masih nih kata-kata Lord. Ini kata-katanya Lord ya. Nah, you call me the teacher, master and the Lord, and you are right in doing so. Ya, for that is what time. Ya, artinya memang di sini Yesus mengakui dirinya tuh Tuhan. Di Injil, di Alkitab terjemah lama. Saudara silakan cari Alkitab terjemahan lama. Di situ tidak diartikan Tuhan, tapi diartikan Tuhan. Bin Salabin setelah Alkitab direvisi pada tahun 74, kata-kata Tuhan itu berubah menjadi Tuhan dengan penambahan satu huruf. Ya, ditambah dengan satu huruf. Apakah itu tidak berpengaruh? Oh, sangat besar berpengaruh. Tadinya Tuhan menjadi Tuhan. Tadinya hanya sekedar seseorang majikan, nah, bahasanya begitu ya. Sosok yang dihormati, tahu-tahu menjadi sang pencipta. Nah, gitu. Beda ya. Di Injil tahun yang saya punya Injil tahun 54 dan tahun 60-an. Itu di sana tidak diartikan dan tidak ditulis dengan kata-kata Tuhan, tapi ditulis dengan kata-kata Tuhan. Ya, tidak ditulis dengan kata-kata Tuhan, tapi Tuhan. Sekali lagi di dalam sini, di dalam Alkitab ini, versi bahasa Inggrisnya dia menulis dengan Lord, bukan God. Lord, bukan God nih. Nah, maka muncul pertanyaannya, apa bedanya Lord dengan God? Apa bedanya Lord dengan God? Mari kita lihat dalam kamus. Ini saya mengambil, silakan saudara lihat di kamus bahasa Inggrisnya masing-masing. Saya melihat dari kamus online ini saudara. Kamus bahasa Inggris online. Kata-kata Lord artinya nih, Tuan, Raja, Bangsawan, penguasa tertinggi, dan pejabat tertinggi. Itu Lord. Sedangkan God, ini baru Tuhan, Dewa, Ilah, Ilahi. Jadi beda, sangat berbeda arti kata Lord dengan arti kata-kata God. Di sini Yesus dipakai menggunakan panggilan Lord, bukan God. Maka status Lord itu hanya ini, antara tuan, raja, bangsawan, pengusaha, ya, penguasa tinggi atau pejabat tinggi. Bukan God. Kalau God ini. Jadi ini salah, artinya salah. Salah ini artinya ini. Franz Donald dan saudara-saudaraku yang beragama Kristen, yang kalian menganggap ini artinya Tuhan dari penggunaan kata ini, kalian salah besar. Bedanya Lord dengan God. Lord ini secara umum adalah panggilan kepada seseorang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi saja dan dihormati.
atau dimuliakan. Ya, hanya itu, tidak lebih dari itu. Sedangkan God ini baru panggilan kepada sosok yang pantas untuk disembah. Dia sang pencipta, dia maha kuasa, dan dia maha segala-galanya. Jadi bukan God, tapi Lord. Bukan Tuhan, tapi Tuan. Beda. Sama lah kalau saudara-saudara dulu pernah nonton film penjajahan Belanda, itu sering dipanggil Tuan Demang, Tuan Menir. Itu apakah dia Tuhan Demang? Apakah dia Tuhan? Tidak. Apakah Menir itu dipanggil Tuan Demang, Tuan Menir itu Tuan Belanda itu dia jadi Tuhan? Tidak. Itu hanya panggilan strata sosial saja, saudara. Makanya Frans Donald bodoh jangan diperlihatkan, ya. Frans Donald ya, katanya ini pintar ya, aktivis ya, tapi kok keblinger gitu ya. Jadi itu saudara. Jadi status Yesus itu ini, ya. Dia itu Tuhan, bukan Tuhan. Dia Lord dan bukan God. Status dia itu hanya mencapai tingkat ini, Tuhan saja. Bukan sampai pada tingkat Tuhan. Dia hanya Lord, tapi bukan God. Sekali lagi, jangan bodohnya dinampakkan Frans Donald. Saudara-saudara yang beragama Kristen, tolong jangan pakai lagi ayat ini untuk memanipulasi. Terlalu naif dan terlalu dangkal saudara menggunakan ini ya, dijadikan sebagai sandaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100%. Sementara di dalam pengakuannya dia bukan Tuhan tapi Tuan, nih Lord. Lord itu artinya adalah Tuan, bukan Tuhan. Baik saudara, makanya Yesus itu menegur, ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Kata-kata kita itu Yesus termasuk di dalamnya ini. Apa yang disampaikan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu diulang lagi di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, nih Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah itulah yang Tuhan, bukan Yesus. Nih perkataan Yesus ini. Nih, lalu ahli Taurat itu mengatakan, lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali guru. Ingat, dia dipanggil guru bukan Tuhan. Benar katamu itu, bahwa dia itu Esa dan bahwa tidak ada lain kecuali dari dia. Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di sini yang Allah itu satu-satunya adalah, yang Tuhan itu adalah satu-satunya Allah. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Yesus hanya utusan. Yesus hanya utusan. Yesus seorang nabi, seorang rasul. Oke? Ya. Nah, jadi Yohanes pasal 5 ayat 30 dia mengatakan dia utusan. Silakan saudara buka nanti. Di Lukas, Yesus juga mengatakan dia hanyalah seorang utusan. Ya, dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Markus juga demikian. Dia mengutus aku. Matius juga mengatakan dia mengutus aku. Ironi sekali. Kasihan. Nah, ingat ini. Ini teguran yang sering saya sampaikan. Tidak akan masuk surga orang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapa surga itu apa? Perintahnya Allah. Perintah Bapa. Itu yang harus dilakukan yang kalau kalian bisa mau masuk surga. Bukan mempertuhankan Yesus. Kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas. Nah, ini lagi. Bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Biarkan mereka itu orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ayat ini menjadi ayat pamungkas dan peringatan dari Yesus sendiri, bahwasanya dia
tidak mengajarkan seperti apa yang kalian laksanakan. Sekali lagi, ayat-ayat ini ya dalam Yohanes, Lukas, Markus, Matius, kemudian juga di dalam Ulangan, Markus dan Yohanes, dan juga terakhir tadi dalam Matius pasal 15 ini, menunjukkan bahwasanya Yesus tidak seperti yang kalian duga. Yesus bukan Tuhan, dia hanya utusan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab menyatakan dirinya Tuhan. Ya, tidak ada. Adapun yang kalian yakini, yang ini yang kalian anggap sebagai kitab, ayat yang mengukuhkan dia Tuhan, kalian salah tafsir. Yesus bukan Tuhan, dia hanya seorang Tuan. Jadi tidak sama. Jangan pakai jurus cocokologi. Ya, itu jurus cocokologi, itu tidak ilmiah. Jangan diperlihatkan kebodohan. Nah, tengok saja, makanya direvisi terusnya. Ini gara-gara terjemahnya direvisi, begini jadinya. Salah dalam memahami. Demikian saudara, mohon maaf atas segala kekeliruan, semoga bermanfaat dan menjadi intibar bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.